Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hadis Ekonomi, Bapak Said Abadi, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan teman saya Dela Cahyanti dengan NIM 4022000130 dan saya Evi Nurcayandika Dewi dengan NIM 4022000142. Pada kali ini kelompok kami akan membahas tentang penetapan harga. Pokok bahasan yang akan dibahas dalam kali ini yaitu yang pertama penetapan harga dalam Islam, yang kedua tujuan penetapan harga, yang ketiga teks hadis, dan yang keempat konteks hadis. Langsung saja kita ke materi, yaitu yang pertama penetapan harga dalam Islam. Harga secara terminologi yaitu qimah al-adl, harga yang adil, pernah digunakan dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengomentari kompensasi bagian bagi pembebasan budak, di mana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil. Kemudian, dalam konsep Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar. Yang kemudian, cara penetapan harga jual. Penetapan harga jual oleh pasar, yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar di pasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Dalam keadaan seperti ini, penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan. Kemudian yang kedua, penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya, pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa, terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang sesuai kehendaknya. Kemudian yang ketiga, penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual oleh perusahaan. Maksudnya, harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan, penjual menetapkan harga, dan pembeli boleh memilih membeli atau tidak. Yang kemudian, landasan pokok pasar Islam bersih. Dalam penjualan Islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma etika agama dan peri kemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih, yaitu yang pertama, larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan. Kemudian yang kedua, bersikap benar, amanah dan jujur. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan mengharamkan riba. Yang keempat, menerapkan kasih sayang. Yang kelima, menegakkan toleransi dan keadilan. Kemudian ketidakadilan yang dilarang. Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang, yaitu yang pertama, talaki ruban dilarang karena pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual di kampung akan harga yang berlaku di kota. Mencegah masuknya pedagang desa ke kota ini akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif. Kemudian yang kedua, mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan harga yang sama dengan jumlah yang sedikit. Kemudian yang ketiga, menyembunyikan barang cacat dilarang karena penjual mendapat harga yang baik untuk kualitas yang buruk. Kemudian yang keempat, menukar kurma kering dengan basah dilarang karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma yang kering yang ditakar. Kemudian menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar kurma kualitas sedang dilarang karena setiap kualitas kurma mempunyai harga pasarnya. Rasulullah menyuruh menjual kurma yang satu kemudian membeli kurma yang lain dengan uang. Kemudian transaksi najasi dilarang karena si penjual menuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik. Kemudian ihtikar dilarang, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Kemudian gaban fahis dilarang, yaitu menjual di atas harga pasar.
Kemudian bahasan selanjutnya yaitu tujuan penetapan harga. Tujuan penetapan harga pada dasarnya ada 4 jenis tujuan penetapan harga, yaitu yang pertama, tujuan berorientasi pada laba. Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimisasi laba. Dalam era persaingan global, kondisi yang dihadapi semakin kompleks dan semakin banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan, sehingga tidak mungkin suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba maksimum. Oleh karena itu, ada pula perusahaan yang menggunakan pendekatan target laba, yakni tingkat laba yang sesuai atau pantas dengan sasaran laba. Ada 2 jenis target laba yang bisa digunakan, yaitu target margin dan target return of investment. Kemudian yang kedua, tujuan berorientasi pada volume. Selain tujuan pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah volume pricing objective. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan atau pangsa pasar. Tujuan ini banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan penerbangan. Yang kemudian tujuan berorientasi pada citra. Citra suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Sementara itu, harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu. Misalnya, dengan memberikan jaminan bahwa harganya merupakan harga yang terendah di suatu wilayah tertentu. Pada hakikatnya, baik penetapan harga tinggi maupun rendah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan perusahaan. Kemudian, tujuan stabilisasi harga dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga. Bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu, misalnya minyak bumi. Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dengan harga pemimpin industri. Kemudian yang terakhir, tujuan-tujuan lainnya, harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan untuk mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah. Teks hadis, bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibnu Musaman, hadatsana Hajjaz, hadatsana Hamad bin Salamah an Qatadah wa Humaydu wasabitun an Ansi bin Malik gola si'ru alal ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fahalu ya Rasulullah hihat gola si'ru wasair lana fahalai innallaha huwal musairul Khabidul ba'id raziku inni la arju an al-kharabbi walaysa ahadu lubuni bimadalamatin fi damin walamal, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Musanna berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaz berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah dari Qatadah dan Humaid dan Sabit dari Anas bin Malik. Ia berkata, pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang pun berkata, wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah standar bunga untuk kami. Beliau lalu bersabda, sesungguhnya Allah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia memberi rezeki. Sungguh aku berharap ketika berjumpa dengan Allah, tidak ada seorang pun yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Evi. Yang pertama mengenai intervensi harga oleh pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang sering diperdebatkan efektivitasnya dalam perekonomian. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa mekanisme pasar adalah sesuatu yang alamiah sehingga intervensi pasar tidak diperlukan. Kemudian yang kedua ada menurut Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produk atau penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan dari pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurun, maka harga barang akan naik. Begitu juga sebaliknya. Jika permintaan menurun sementara penawaran meningkat, maka harga akan turun. Penggunaan hadis di atas oleh Asy-Syaukani itu menurut Qardawi memiliki dua kelemahan. Pertama, perkataan, sesungguhnya manusia dikuasakan atas harta mereka, sedangkan pematokan harga adalah suatu pemaksaan terhadap mereka, demikian secara mutlak adalah mirip dengan perkataan kaum Syuaib. Yang benar adalah manusia dikuasakan atas harta mereka dengan syarat tidak membahayakan mereka dan orang lain, karena tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Yang kedua, bahwa hadis tersebut menurut Asyanani itu merupakan masalah khusus atau kasus pada kondisi tertentu dan tidak menggunakan lafaz yang umum. Di antara ketetapan dalam ilmu usul fikih dikatakan bahwa kasus-kasus tertentu yang spesifik tidak ada keumuman hukum padanya. Selanjutnya diriwayatkan dari Imam Malik bahwa ia berpendapat membolehkan bagi seorang imam untuk mematok harga berdasarkan peristiwa di mana Umar bin Khattab itu menemui Qutib bin Abi Balta yang menjual barangnya di pasar dengan harga yang selalu rendah atau murah. Lalu Umar bin Khattab itu memerintahkannya untuk menaikkan harga atau meninggalkan pasar. Namun mazhab Hambali dan Syafi'i menyatakan bahwa negara tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga karena berdasarkan hadis yang sama yang diriwayatkan oleh Darawardi itu disebutkan bahwa Umar meminta penjelasan kepada Hatib itu tentang harga komoditasnya, kemudian menetapkan bahwa harga jual barang adalah 2 mud per dirham untuk kafilah yang datang dari Taif. Kemudian Ibnu Qudamah mengutip hadis di atas dan memberikan dua alasan tidak memperkenankan mengatur harga. Yang pertama, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkan. Bila itu dibolehkan, pasti Rasulullah akan melaksanakannya. Kedua, menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan atau zulm yang dilarang. Hal ini karena melibatkan hak milik seseorang yang di dalamnya hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia bersepakat dengan pembelinya. Dari pandangan ekonomis, Ibnu Qudamah menganalisis bahwa penetapan harga juga mengindikasikan pengawasan atas harga tak menguntungkan. Ia berpendapat bahwa penetapan harga akan mendorong harga yang menjadi lebih mahal. Sebab jika pandangan dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, mereka tak akan mau membawa barang dagangannya ke suatu wilayah di mana ia dipaksa menjual barang dagangannya keluar harga yang dia inginkan.
Sebelum ke konteks hadis selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan salah satu alasan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menolak menetapkan harga adalah pada waktu itu di Madinah tak ada kelompok yang secara khusus hanya menjadi pedagang. Para penjual dan pedagang merupakan orang yang sama satu sama lain. Tidak seorang pun bisa dipaksa untuk menjual sesuatu karena penjualnya tidak bisa diidentifikasikan secara khusus. Kepada siapa penetapan itu akan dipaksakan? Itu sebabnya penetapan harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara persis ada kelompok yang melakukan perdagangan dan bisa melakukan manipulasi sehingga berakibat menaikkan harga. Ketiadaan kondisi ini tak ada alasan yang bisa digunakan untuk menetapkan harga. Menurut Ibnu Taimiyah, itu barang-barang yang dijual di Madinah sebagian besar berasal dari impor. Kondisi apapun yang dilakukan terhadap barang itu akan bisa menyebabkan timbulnya kekurangan suplai dan memperburuk situasi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghargai kegiatan impor dengan mengatakan seorang yang membawa barang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, siapapun yang menghalanginya sangat dilarang. Kemudian yang keempat ada konteks hadis. Salah satu bentuk intervensi harga oleh pemerintah yaitu menetapkan ceiling price atau harga maksimum terhadap komoditas tertentu, sebagaimana diilustrasikan dalam gambar. Kemudian, sebagai ilustrasi itu misalnya pemerintah menetapkan harga suku bunga untuk program rumah murah sederhana adalah 12% per tahun, sementara suku bunga pasar sebesar 20%. Dengan selisih suku bunga sekitar 8%, para pengusaha berusaha memperoleh suku bunga program rumah murah yang bunganya jauh lebih rendah. Banyaknya permintaan untuk program rumah murah ini mendorong terjadinya pasar gelap. Pengusaha berusaha menyuap bangkit atau sebaliknya, dengan besar tawar-menawar sebesar 8%. Akibat selanjutnya adalah kredit program rumah murah tidak mencapai sasaran dan timbul penyalahgunaan kredit yang seharusnya digunakan untuk membangun rumah murah sederhana disalahgunakan untuk membangun rumah mewah. Dengan adanya ceiling price itu konsumen akan memperoleh tambahan surplus, namun kedua belah pihak, produsen dan konsumen juga akan kehilangan sebuah surplus yang tidak dinikmati oleh siapapun. Kemudian intervensi harga atau floor price. Intervensi harga juga dapat dilakukan pemerintah melalui penetapan floor price atau harga minimum, yaitu dengan menetapkan harga minimum suatu komoditas. Berdasarkan gambar akan diperlihatkan dampak ditetapkannya floor price oleh pemerintah. Harga yang terbentuk oleh mekanisme pasar secara bebas adalah P dengan kualitas sebesar Q. Kemudian pemerintah menetapkan dukungan harga floor price itu terhadap komoditas tertentu pada tingkat harga PC. Dengan adanya floor price, produsen memperoleh surplus, namun kedua belah pihak, produsen dan konsumen, akan kehilangan sejumlah surplus yang tidak dinikmati oleh siapapun yang disebut dengan dead weight loss. Secara grafis, surplus yang dinikmati produsen digambarkan oleh segi 4D, sedangkan hilangnya produsen surplus yang tidak dinikmati oleh siapapun digambarkan oleh segitiga C. Jadi, secara neto, kenaikan produsen surplus adalah DC. Bagi konsumen, penetapan floor price itu akan menurunkan surplus konsumen yang sebagian dinikmati oleh produsen berupa kenaikan produsen surplus dan sebagian lainnya tidak dinikmati oleh siapapun. Selanjutnya, penetapan pajak dan subsidi. Menurut sebagian pakar ekonomi Islam, itu penetapan pajak dan subsidi mirip dengan tas'ir atau perdagangan di mana negara melakukan pengambilan teks atau pajak, baik langsung maupun tidak langsung kepada para konsumen secara umum. Dengan kata lain, ini merupakan suatu proses di mana negara memaksa rakyat untuk membayar harga yang sangat tinggi pada produksi lokal dengan melakukan proteksi pada para pelaku bisnis agar terhindar dari kompetensi internasional. Proteksionisme itu tidak dihalalkan karena akan memberikan keuntungan untuk satu pihak dan akan merugikan dan menghisap
pihak lain, yang dalam ini adalah masyarakat umum. Lebih dari itu, proteksi juga merupakan sebab utama terjadinya inflasi dan akan mengarah pada munculnya kejahatan bisnis yang terbentuk penyelundupan pada gelap, pelunasan dan pengambilan untung yang berlebihan. Proteksi merupakan bentuk tindakan ketidakadilan yang terjelek atau terburuk dan sangat berbahaya bagi kedua belah pihak, baik protektor maupun orang yang diproteksi, dengan alasan bahwa ini adalah tindakan peningkatan hak kemerdekaan berdagang yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebelum presentasi diakhiri, kami kelompok 5 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi dari teman-teman selama kami presentasi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.